Yue Cheng tidak keberatan dan mengikuti lelaki tua berjubah abu-abu itu ke dalam sekte Yuan Bao. Dipandu oleh lelaki tua berjubah abu-abu itu, Yue Cheng tiba di sebuah ruangan mewah di lantai 3. Ruangan itu dihiasi dengan banyak barang indah, yang semuanya jelas berharga. Di tengahnya terdapat meja mahoni panjang yang berkilauan, dan di sebelahnya terdapat deretan kursi mahoni. Di sudut ruangan terdapat sebuah pembakar dupa dengan asap mengepul. Aroma samar tercium di ruangan bersama asap tersebut, memberikan perasaan menyegarkan. Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi dan memberitahu orang yang bertanggung jawab di sini. Lelaki tua berjubah abu-abu itu mengembalikan botol giok ke tangan Yue Cheng dan bahkan mengubah panggilannya. Lelaki tua berjubah abu-abu itu telah lama merasakan bahwa pendatang baru itu tidak memiliki jejak doki. Selain itu, dengan ramuan tingkat 4 di tangannya, orang ini kemungkinan besar adalah seorang alkemis tingkat 4. Status seorang alkemis tingkat 4 jauh lebih tinggi daripada doling bintang 1 seperti dirinya. Ya! Gumam Yue Cheng, lalu mengamati ruangan. Sepertinya sekte Yuan Bao memiliki kekuatan yang nyata. Itu hal yang baik. Jika kesepakatan ini bagus, mungkin mereka bisa bekerja sama lagi. Tak lama kemudian, Yue Cheng mendengar langkah kaki di luar pintu. Dua sosok masuk, satu adalah tetua berjubah abu-abu yang tadi, yang lainnya seorang wanita. Yue Cheng tertegun sejenak. Mata wanita itu bagaikan bintang, alisnya seperti daun willow, hidungnya mancung, dan mulutnya merah merona. Wajahnya yang halus tampak cantik memikat. Ia mengenakan gaun ungu berpotongan rendah, memperlihatkan sepasang payudara yang penuh dan kencang, membentuk belahan dada yang dalam dan memikat mata. Pinggangnya yang ramping, kencang dan bulat, dan kakinya yang panjang dan ramping memberinya daya tarik yang menggoda dengan sedikit sentuhan sensual. Ia adalah ancaman nyata bagi bangsa, dan hanya sedikit pria yang bisa lolos dari cengkeramannya. Permisi, Tuan. Saya penanggung jawab di sini, Yun Fei Fei. Wanita menawan itu, Yun Fei Fei, melirik Yue Cheng setelah masuk. Meskipun tidak bisa melihatnya dengan jelas, ia tahu bahwa Yue Cheng masih muda. Seperti yang baru saja dilaporkan oleh Diaken, ia tidak memancarkan doki, jadi ia bukan seorang penyihir, kemungkinan besar seorang alkemis. Seorang alkemis tingkat 4 jelas layak menerima sapaan pribadinya. Nama belakang saya Lu, dan saya ingin meminta Anda untuk menjual 3 pil Tongjing saya. Yue Cheng tidak memikirkan identitasnya, dan tidak bisa memikirkan nama, jadi ia menggunakan nama keluarga lamanya. Yun Fei Fei, meskipun masih muda, tampaknya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Sepertinya ia tidak sedang mengolah doki, melainkan sihir. Ia merasa bahwa ia pasti berada di level penyihir tingkat 4, dan ia sedikit terkejut. Jadi, Tuan Lo. Mendengar jawaban Yue Cheng, Yun Fei Fei segera teringat apakah ia ingat seorang alkemis bernama Lu di kota bintang 7. Setelah mencari-cari, ia tak menemukan jawaban. Ia juga menduga orang itu jelas bukan bermarga Lu, karena tak ingin orang lain tahu identitas aslinya. Ia memutuskan untuk tidak bertanya lebih lanjut. Ramuan kelas 4, pil Tongjing. Meskipun pelayan telah memberitahunya bahwa pengunjung memiliki 3 pil Tongjing kelas 4, Yun Fei Fei tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut ketika melihatnya sendiri. Meskipun sekte Yuan Bao dianggap yang terkuat di kota bintang 7, mereka jarang menjual pil kelas 4, dan jikapun ada, harganya selangit. Tuan Lu, apakah Anda menjual ketiganya? Tanya Yun Fei Fei lembut pada Yue Cheng. Menjual 3 pil kelas 4 sekaligus pasti akan menimbulkan sensasi di kota bintang 7. Ia ingat terakhir kali sekte Yuan Bao menjual pil kelas 4, puluhan orang berlomba-lomba mendapatkannya. Semuanya, dan aku juga ingin membeli beberapa barang. Jawab Yue Cheng lembut. Setelah menjual 3 pil Tongjing, ia ingin membeli bahan untuk menyempurnakan instrumen magis. Tidak masalah. Sekte Yuan Bao kami akan mengadakan lelang besar dalam 3 bulan. Kami akan melelang 3 pil Tongjing ini atas nama Tuan Lu, dan kami hanya akan mengenakan komisi 20%. Selain itu, jika Tuan Lu membutuhkan sesuatu di sekte Yuan Bao, Anda dapat mengambilnya terlebih dahulu, dan membayar tagihannya setelah lelang. Bagaimana pendapat Anda, Tuan Lu? Tanya Yun Fei Fei lembut kepada Yue Cheng. Ia harus berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan hati seorang alkemis tingkat 4. Bukankah itu sedikit merugikan bagimu? Jawab Yue Cheng. Ia tahu betul niat Yun Fei Fei. Umumnya, harga lelang jauh lebih tinggi daripada harga jual, dan sekte Yuan Bao hanya mengenakan komisi 20%, yang sangat murah hati. Itu benar-benar tawaran yang bagus. Saya harap jika Tuan Lu perlu menjual pil di masa mendatang, Anda akan mempertimbangkan kami terlebih dahulu. Yun Fei Fei tersenyum pada Yue Cheng, seluruh penampilannya menjadi semakin menawan dan menarik, hampir membuat Yue Cheng kehilangan akal sehatnya lagi. Tidak masalah. Aku yakin kita akan punya banyak kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Jawab Yue Cheng lembut.
Sepertinya Yun Feifei, di usia semuda itu, sudah menjadi kepala sekte Yuan Bao. Dia sungguh luar biasa dan sangat cocok untuk bisnis. Kalau begitu, Feifei ingin berterima kasih kepada Tuan Lu. Aku ingin tahu barang apa saja yang ingin Tuan Lu beli agar aku bisa mengurusnya untukmu. Mendengar jawaban Yue Cheng, wajah Yun Feifei berseri-seri. Setelah mendapatkan seorang alkemis tingkat 4, posisinya di dalam keluarga akan semakin kuat. Aku ingin membeli barang-barang ini. Aku ingin tahu apakah sekte Yuan Bao memilikinya? Yue Cheng mengeluarkan daftar barang-barang yang telah disusunnya dan menyerahkannya kepada Yun Feifei. Kami kebetulan menerima kiriman beberapa hari yang lalu, dan kami memiliki semua barang ini. Kalau tidak, mustahil untuk menemukan semuanya. Yun Feifei memeriksa daftar itu, yang penuh dengan barang-barang unik dan sulit ditemukan. Ia kemudian menginstruksikan tetua berjubah abu-abu untuk mengambil daftar itu dan mengumpulkan barang-barangnya. Terima kasih banyak, kata Yue Cheng lembut. Ia tidak menyangka ada satu keluarga yang mampu menyediakan semua barang yang ia butuhkan, dan ia merasa senang. Namun, barang-barang dalam daftar Yue Cheng tidak terlalu berharga. Itu hanyalah bahan untuk formasi dan pedang terbang. Sedangkan untuk instrumen magis, Yue Cheng belum berencana untuk menyempurnakannya. Pertama, tingkat kultivasinya saat ini belum cukup untuk menghasilkan sesuatu yang bagus. Dan kedua, ia ragu akan bisa menemukan bahan yang bagus untuk itu untuk sementara waktu. Ia benar-benar harus menyempurnakan pedang terbang itu. Itu akan memberinya cara lain untuk melarikan diri, memberinya cara untuk melarikan diri jika ia bertemu lawan yang tidak dapat dikalahkannya. Sama-sama. Aku ingin tahu di mana Tuan Lo berlatih. Tanya Yun Feifei. Kini setelah mereka hanya berdua di ruangan itu, seorang pria dan seorang wanita, suasana menjadi sedikit lebih ambigu. Aku tidak punya tempat tetap, aku pergi kemanapun aku mau. Yue Cheng, tentu saja, tidak akan tertipu untuk mengungkapkan apapun oleh Yun Feifei. Ia, yang merasakan suasana ambigu di ruangan itu, sedikit terkejut. Yun Feifei memang cantik, tetapi tingkat kultivasinya saat ini terlalu rendah. Ia pasti bisa meningkatkan kemampuannya jika diberi kesempatan.